Pemirsa, kita beralih ke informasi lain. Pemerhati telematika Roy Suryo telah selesai menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya sebagai terlapor kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo sore kemarin. Roy Suryo keluar dari ruang penyidikan pada Rabu sekitar pukul 17 sore usai diperiksa selama sekitar 6 jam. Dirinya mengaku dicecar 118 pertanyaan oleh penyidik dan semuanya telah dijawab. Petugas-petugas penyidik sangat profesional, memeriksa dengan bagus dan memang hanya menanyakan apa yang saya ketahui dan apa yang tidak saya ketahui tidak ditanyakan. Jadi artinya apa? Ya memang saya dari awal menyatakan seorang saksi itu harus bisa atau harus hanya mengatakan apa yang dia lihat dengan mata dia sendiri dan apa yang dia dengar dengan telinga dia. Seorang saksi nggak boleh dimintain pendapatnya, apakah Bapak lihat ini siapa. Kalau memang kita nggak mengerti, itu kita nggak boleh menceritakan atau berpendapat. Itu ahli kalau yang berpendapat. Saksi itu hanya mengatakan yang dia lihat dan dia dengar. Makanya tadi saya hanya menyampaikan yang saya lihat dan saya dengar pada pertanyaan seputar tanggal 22 Januari 2025. Selain itu, ya saya tidak perlu menjawab karena pertanyaan di luar tanggal 22 Januari itu 2025 adalah tidak saya ketahui dan tidak saya dengar. Jadi itu yang saya jawab tadi. Mungkin bisa disampaikan tanggal 22 Januari itu apa? Justru itu yang menarik. 22 Januari saya tidak mengerti itu peristiwa apa. Ya, gitu. Ada di Jakarta Pusat itu di mana? Tidak ada juga. Jadi kan lucu. Sesuatu yang saya tidak ada di dalamnya, saya tidak disebut di dalamnya. Orang-orang yang ada di situ juga tidak ada saya, ditanyakan kepada saya. Jadi sama aja kalau teman-teman ditanya, Anda ada di situ? Nggak ada. Oke, begitu Anda nggak ada, Anda tahu nggak siapa-siapa yang di situ? Kayaknya nggak ada. Ya udah kan. Jadi cepat tadi pertanyaannya. Dengan demikian saya memang menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya ketahui. Misalnya apa? Oh, saya lahir di mana? Dulu pendidikannya apa? Orang tua siapa? Data diri apa? Kemudian apa yang saya ketahui? Apa yang saya takuni selama ini? Tentang latar belakang telematika saya seperti apa? Definisi telematika seperti apa? Ya itu yang saya jawab. Begitu kemudian pertanyaan ada tanggal itu dan serangkaian, saya bilang gini. Sebuah namanya serangkaian, ya, saya balik ke dia. Namanya serangkaian tuh dari awal sampai belakang. Nggak boleh serangkaian terus tiba-tiba saya ditanya yang di tengah. Nggak ada. Kemudian saya ditanya yang di belakang. Nggak boleh. Kalau dari awal sudah putuslah pertanyaan itu. Dan yang menarik apa? Tadi memang saya mengecek apa sih yang sebenarnya mau ditanyakan. Ini loh Pak, ada 37 link yang ditanyakan. Oke, dari 37 link itu semua ada saya nggak? Sebelumnya, Roy Suryo mendatangi Polda Metro Jaya untuk memenuhi panggilan sebagai saksi sekitar pukul 10:15 waktu Indonesia Barat. Selain Roy Suryo, polisi juga memanggil aktivis Rizal Fadilah dan advokat Kurnia Tri Royani. Ketiga didampingi oleh kuasa hukum mereka, yakni Ahmad Khozinuddin. Roy juga menegaskan pemeriksaan dibatasi hingga pukul 6 sore dan hanya akan menjawab sesuai dengan surat panggilan. Pemirsa, Roy Suryo CS meluncurkan buku terkait dengan keaslian ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo berjudul Jokowi White Paper. Acara yang awalnya digelar di UGM ini diwarnai penolakan oleh pihak kampus sehingga terpaksa dipindah. Tiga terlapor dalam kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo, yakni Roy Suryo, Rismon Hasiholan Sianipar, dan Tifauzia Tiasuma alias Dr. Tifa, meluncurkan buku bertajuk Jokowi's White Paper di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Buku setebal 700 halaman ini mengulas berbagai kejanggalan status mantan Presiden Indonesia Joko Widodo dengan alma mater UGM, mulai dari soal masa kuliah, skripsi, hingga ijazah yang disebut mereka fiktif alias palsu. Salah satu yang diulas mendalam dalam buku ini yakni terkait skripsi Jokowi yang dinilai janggal dan tidak layak disebut sebagai skripsi. Jadi isinya adalah satu, ya itu memuat dokumentasi tentang apa yang kami lakukan sejauh ini. Mulai dari kemudian ketika isu pertama kali ini keluar ya. Isunya keluar di mana? Kebetulan isunya keluar di Jalan Kaliurang kilometer 14 ya. Ketika ada seminar waktu itu
memilih dengan hati yang diselenggarakan oleh UII, moderatornya Mbak Rosiana Silalahi, ada Prof. Mahfud MD, bisa tanyakan ke Prof. Mahfud itu ya. Ada Buya Safi Ma'arif, ya sudah nggak ada. Kemudian satu lagi Jokowi. Waktu itu ada dialog santai gitu ya. Ada videonya juga yang mengatakan, oh untuk jadi presiden tuh IP-nya sebaiknya berapa? Prof. Mahfud mengatakan IP saya 3,8. Nah Jokowi mengatakan IP saya di bawah 2 aja nggak ada gitu loh. Kan mulai dari situ sebenarnya orang berpikir. Nah dari situlah muncul kemudian orang-orang yang berpikir kritis. Contohnya adalah Bambang Trimulyono atau Bambang Tri dan Nur Sugi ya atau Gus Nur ya. Dan sempat kemudian mereka mempertanyakan soal itu, tapi mereka dikriminalisasi. Itu semua kami tulis dalam buku itu. Peluncuran buku ini nyaris batal karena pihak manajemen gedung UC UGM mendadak membatalkan penyewaan ruang Nusantara yang biasa digunakan untuk kegiatan pertemuan. Ketiga penulis kemudian memindahkan acara peluncuran buku di ruang resto dan kafe. Namun saat kegiatan akan dimulai, lampu dan pendingin udara dimatikan hingga menuai protes dari Roy Suryo. Meski dengan kondisi gerah dan suasana agak gelap, peluncuran buku berjalan hingga akhir. Tim Liputan iNews melaporkan. Pelaku pengedar sabu di Polewali Mandar, Sulawesi Barat dalam operasi Marano 2025. Pelaku sempat buang air kecil saat diringkus oleh petugas kepolisian. Penangkapan seorang pengedar narkotika jenis sabu di Polewali Mandar, Sulawesi Barat berjalan dramatis. Pelaku sempat berusaha melarikan diri dan memberontak saat akan diborgol hingga buang air kecil di celana. Dalam penggeledahan, tim Res Narkoba Polres Polewali Mandar temukan paket sabu dalam kemasan plastik hitam kecil. Pelaku bahkan sempat membuang barang bukti tersebut namun berhasil diamankan polisi. Selama 2 pekan terakhir sedikitnya 12 pelaku penyalahguna narkoba telah dibekuk Satuan Res Narkoba Polres Polewali Mandar. Dari hasil operasi, polisi mengamankan barang bukti sebanyak 7,5 gram sabu dan puluhan butir pil koplo. Operasi Antik Marano 2025 ini masih terus dilakukan hingga beberapa akhir ke depan untuk memberantas jaringan narkoba di wilayah Polman dan sekitarnya. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Huzaizar Zainal, iNews melaporkan. 3 pengendara motor gede yang menerobos jalur roda 4 di jembatan Suramadu ditindak tegas. Indo Today akan segera kembali, tetaplah bersama kami.